ada beberapa kepercayaan, ada yang diambil ayam yang hidup ada. Ayam yang hidup ada. Iya, terus ada juga kain satan yang di pala kebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CP2 Podcast. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu dari tetangga sebelah nih. Kebetulan beliau di RW 4. Iya. Nah, sebelahan sama kita. sebelahan Bang ya. Itu dari yang dari komunitas kunci Bang. Kunci benar. Komunitas nelayan celincing ya Bang ya. Betul, kunci itu komunitas nelayan celincing betul. Oke. Dengan Bang Edi bukan sih Edi, namanya? betul. Edi. Terus dulu biar nggak sakit. Oke Bang, bisa ceritain background latar belakang dari Bang Edi sendiri? Lahir tanggal 10 bulan 11 tahun 89. 89. Lahir di Jakarta, Jawa. di Kalibaru gua. Betawi Bang, Betawi asli ya? Enggak sih, orang tua gue orang Indramayu. Cuma Indramayu. rasanya gue udah jadi orang Jakarta, orang lahir di sini. Lahir di sini ya? Di Kalibaru lahirnya. Gado-gado berarti Bang? Gado-gado. Gado-gado ya? Iya, bener gado-gado. Berarti sering ngerasain itu dong lu? Apa tuh? Tuh Mangga Indramayu. Ya, kalau pulang kampung depan rumah mertua gue Banyak ada ya? itu. Banyak. Rumahnya Indramayu mau gimana? Oke Bang Edi, komunitas kunci itu apa sih backgroundnya? Kalau bilang backgroundnya itu sebenarnya dari kunci sendiri itu awalnya cuman kayak kita anak-anak yang nongkrong gitu ya kan. Kayak ada teman-teman yang lain di rumah itu kayak sebenarnya mau ngasih wadah lah buat ABG yang tiap hari kerja cuma tawuran. Tawuran. Itu rungkat itu. Iya. Gue mau ngasih tahu bingung. Jadi iya, percuma kalau lu ngomong doang, kalau lu nggak ngasih apa-apa ibaratnya. aksi ya. Iya, benar. Nah, makanya kemarin kenapa gue bikin acara gitu ya. Background kemarin itu ya karena si kunci itu pengen ngasih wadah buat pemuda yang dia lingkupnya sih pengennya lingkupnya pertama itu lingkup gua dulu dari wilayah sekitar ya. Setelah mungkin kayak sekarang ada CP2 ya kan, CP2 TV ini ya kan. Dulu sih lagi zaman gua kecil main di sini, gila anak sini batu-batu loh. Gua digebukin mulu kalau main di sini lu beneran asli. Aduh inget gua tuh anak sini tuh parah udah. Kenapa tuh? Digebukin pulang. Lagi SD sih gua. SD lagi segini ya? Iya segini loh. Sekarang kan ya udah segitulah pokoknya kan. Oke. Berarti itu backgroundnya komunitas kunci itu memang memadai orang-orang yang nakal Bang ya? Iya. Enggak yang nakal sih, notabene itu kayak kalau nakal kan woi lu bantu narkoba gitu ya kan, enggak. Tapi gua di sana enggak. Cuma gua ngewadain kan kayak di sono tuh ada anak SMP, SMA yang taunya cuma main game. Main game doang ya. Selebihnya tawuran. Iya. Itu olahraga kali Bang orang lebihnya. Gua enggak tahu ya olahraga tiap malam pakai pisau gitu olahraga ya kan, minum jambret sekalian kali itu. Ada asin ya? Iya. Bener. Oke. Itu kunci itu terbentuk dari tahun berapa Bang? Kalau boleh tahu. Kalau dibilang kunci terbentuk tahun berapa, sebenarnya baru tahun kemarin. Setahun ya? Iya. Ya pembentukannya sih sebenarnya kunci itu sebenarnya awal kunci itu karena kita udah ada berlima. Awalnya itu kita berempat yang beneran emang wilayah rumahnya pinggir kali. Pinggir kali ya. Awalnya itu cuman kan karena kita welcome gitu ya kan, menerima masukan dari siapa, dan kebetulan teman-teman kayak anak condet sama anak Cibubur itu. Iya, ada anak condet sama anak Cibubur yang bikin acara festival keren kemarin. Percaya Bang ya? Keren ya. Asli, kalau bukan bantuan dari teman-teman goyang itu sih kayaknya nggak bakal ada tuh acara itu, bener. Emang totalitas Bang ya? Asli. Oke. Asli. Itu kalau boleh tahu Bang, kegiatan rutin kunci itu apa aja Bang? Dari belakangan ini. Kalau dibilang kegiatan sih sebenarnya kita baru ngadain pertama kali kemarin. Tahun kemarin tuh tahun 2022. Yaitu acara festival Kampung Nelayan Celincing. Iya. Sebenarnya itu ada sih, bukan di Celincing aja, cuma banyak Bang ya. Dari pesisir pantai Jawa itu emang kayak mengucap rasa syukur lah ibaratnya gitu kan. Kayak ada acara kebudayaan di Jakarta ya. Sebenarnya sih kenapa banyak orang yang mau ngebantuin acara kemarin kayak dari teman-teman di luar itu, emang ada ya budaya selain Betawi di Jakarta. Karena ngerasa itu orang Betawi dia. Ya yang orang Condet apa kurang Betawi banget ya. Oh iya benar. Iya.
Iya kurang Betawi apa, makanya dia ini kebudayaannya emang selain ya. Gue pikir karena walaupun emang ini kebudayaan dari Jawa, terus orang tua gua bawa dari Indramayu ke sini gitu kan. Terus orang tua gua, terus ada juga orang tua tetangga gua, saudara gua juga buat, ipar gua. Jadi gua cuman mau nerusin apa yang udah orang tua gua buat. Estafet dong. Iya. Hokage keempat lah gua. Naruto itu. Iya. Itu Bang, kalau kegiatan kunci itu selain pesta laut ada lagi nggak sih Bang? Sebenarnya banyak banyak yang mau dikerjain, cuma nggak dikerjain. Karena kekurangan manusianya ya, sama budget ya. Bener ya itu. Sebenarnya kalau misalkan dari hakinya kunci sendiri itu di kelas 41, kunci itu di bidang kesenian, olahraga. Banyak Bang. Iya, ada kesenian, olahraga, sama budaya. Nah, jadi kita ngejalanin 3 itu aja tuh di kelas 41 kita. Dari si kunci sendiri ya, makanya kalau kunci dibilang wah, lu ditanya sama orang tua lu mau bikin acara kayak gini, event kayak gini, lu bisa, lu mampu, lu sanggup. Ibu cuma mau buktiin ya, alhamdulillah jalan Bang, alhamdulillah jalan dong. jalan doang. Bener ya. Iya. Itu Bang, dari kegiatan gitu biasanya butuh berapa lama sih biar terbentuk acara gitu Bang? Persiapannya sebenarnya harusnya lama. Soalnya dananya itu, terus kayak ngumpulin berbagai macam kebutuhan yang dia butuhkan lah itu ibaratnya. Terus ada kayak ya sebenarnya kita nggak sedikit masalahnya kalau kenapa bilang lama. Iya. Butuh jutaan Bang. Buset. Puluhan mungkin ya. Ratusan ya. Iya. Banyak pokoknya itu kemarin. Oke. Sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu aja kali ya. Idi asik kayaknya nih. Mantep Bang, dari Coconut Cafe ini. Idi salut. Thank you Coconut Cafe. Besok-besok udah dibungkus buat bini gue 1. Bisa tuh dicatat. Bilangnya ownernya. Berarti butuh waktu yang lama ya Bang ya? Banget lama. Itu kalau sponsor gitu Bang? Juga sponsor sih sebenarnya ada juga kemarin yang ngebantu, ada beberapa, ada dari produk rokok juga, terus ada dari produk kopi juga kemarin, ada beberapa lah gitu ibaratnya. Iya. Tapi kalau misalkan ditanya cukup atau enggak dari sponsor itu sebenarnya kurang ya. Soalnya banyak hal ya bukan dikurangin sih, cuma kemarin itu cuma mau dimaksimalin di acara kebudayaannya. Jadi nggak boleh hilang Bang ya? Nggak boleh hilang. Soalnya dari atas gue sebelum itu dan orang tua gue juga ngomong, apapun yang lu buat di sini, apapun zamannya lu sekarang, asal satu, kebudayaannya jangan hilang. Ya. Iya. Sakral Bang ya. Udah itu asli. Berarti Bang, selain sponsor nih Bang, biasanya kan kalau pesta laut potong-potong pala kebo ya Bang ya. Itu ada gak sih Bang acara adat gitu yang harus dipersiapin? Kalau dikit ya. Kalau lu ngomong adat ya, itu dari yang mandinya ya air mandi gajah, badak, kebo, babi, pokoknya ada 7 tuh yang gue tahu. Terus enggak, air mandi gua enggak tahu semua yang isinya. Itu fungsi buat apaan Bang? Itu lu tanya gua nggak tahu. Gua cuma suruh nyiapin. Beneran asli. Soalnya kebetulan si yang kuncen ya, bukan kunci ya, kuncen. Iya. Kuncen ini mertua gue sendiri. Jadi kalau misalkan kata dia kalau bukan kamu yang buat, bapak nggak bakal mau ini. Soalnya dia itu 7 hari udah pasti nggak bakal pulang ke rumah. Oh begitu. Asli. Adatnya. Ya itu dia ketemu ya yang dibilang dia nungguin, ya gue dibilang percaya. Pangganya ya. Iya. Kalau misalkan percaya dikata musrik, bener iya. Kalau misalkan lu ngomong kayak gini, udah kalau ngomongin masalah agama sama kebudayaan nggak bakal kelar. Nggak ada habisnya Bang ya. Nggak ada habisnya beneran asli. Udah tutup sampai di situ aja, kita ngasih makan ikan di laut. Oh Bang, oke. Selain dari potong pala kebo ya Bang ya. Iya. Acara wayang tuh ada tapi kan? Ada dong. Itu intinya. Itu intinya ya. Itu wayang itu intinya. Fungsi dari wayang itu Bang? Kalau ditanya fungsi wayangnya itu sebagai media sih kalau yang gua tahu. Kalau misalkan itu ya media hiburan buat si
warga situ Warga- juga. biar nggak jenuh juga ya. Iya, Ada hiburan orang-orang ya. tua mah senang banget tuh nonton wayang. Orang lawas. Coba lu nonton wayang ayo gue tawarin Antep sama bang, gua. gua pasti bakal pulang itu. Asli. Kopi 4 gelas juga gak kelar, mencret doang lu. Kenapa ketemu pagi lagi tuh Iya wayang? bener. Asli gak ada liburnya itu, kasihan wayang. Kalau lu ngomong kayak gitu mah. Itu emang tradisi Jawa bang, bener gak sih? Iya, kalau misalkan tradisi Jawa sebenarnya ada sedekah bumi buat orang yang bersyukur di kayak sawah, sayuran, terus kayak ada yang lain lah, pokoknya sedekah bumi yang ditanam di dalam bumi lah. Nah, acara festival Kampung Nelayan Cilincing ini emang acara sedekah laut. Sedekah laut. Iya. Hasil bumi. Iya, hasil bumi juga. Iya. Ya, cuma beda persepsi orang masing-masing. Kalau misalkan ditanya wayang itu ada. Orangnya banyak juga itu isinya wayang. Buset 50 orang yang ngegedangin semua. Orang gue ambil ini tuh ambil itu. Iya kan. Iya. Ini apinya lewat gitu kan. Ada yang kayak gitu. Ada. Makanya kenapa kalau misalkan wayang itu dia kayak buat media, buat ngeruat. Iya. Ruwet ya. Ngeruat. Ya kalau dibilang ngeruat apa? Ntar lu panggil sendiri deh mertua gue sih, gue suruh podcast gak apa. Bisa dikit. Bisa kita kalau lu ngomong narasumber gue bawa pawangan. Lebih narasumber. Lah serumah sama gue gimana lu? Oke. Itu bang, begitu acara potong kebo, wayang kulit kan udah kelar ya. Iya. Itu paginya tuh ditaruh di tengah laut kan bang? Enggak ditaruh tengah laut sih. Jadi dilepas gitu pokoknya. Dilepas. Jadi kenapa dulu namanya larung saji? Larung saji dulu namanya. Larung saji. Iya, larung itu dibawa ke laut, saji itu ya sesaji yang dibawa. Iya. Kan di dalam perahu itu ada banyak bang ya. Di dalam perahu itu mentahnya aja. Kebonya aja itu sekitar berapa? 35.000. Cet. Itu kebonya doang. Yang dibawa di dalam perahu itu pala kebo, kulit, kaki, daleman, sama tulang. Dagingnya gue bagi-bagiin sama orang. Lah masa gue buang ke laut juga. Emang. Iya. Pokoknya kata orang-orang sekarang, pokoknya kalau misalkan pesta laut sekarang kayak kita makan daging kebonya. Makan daging kebonya. Iya. Udah enak lah pokoknya, kayak misalkan dari si wayang terus di dalam bikin wayang itu sebelumnya ada ya ibaratnya kayak perahu dari si buat perahu miniatur yang emang dibuang. Kan beneran yang itu kayak gimana sih, kayak miniaturnya lah ibaratnya. Miniatur ya. Tapi ini bukan miniatur, perahu bohong. Kalau kemarin yang gue bikin gede banget. Asli gede banget perahunya. Itu begitu ditaruh tengah laut bang, Iya. itu diambil sama orang-orang kan. Ada beberapa kepercayaan, ada yang diambil ayam yang hidup ada. Wangi cuy. Pakai Siklin, wanginya bikin lupa segalanya. Jadi kalau misalkan isi pala isi pala kebo itu di dalamnya didampingin di dalam perahu itu, buset. Isinya 2 ton. Apa tuh 2 ton apa? Iya 2 ton kalau diangkat beratnya itu. 2 ton bang. Buset, itu semua orang Cilincing. Oh iya. Ya punya kepercayaan kalau misalkan dia naruh sesaji. Iya. Ada. Jadi kalau misalkan satu orang naruh 1 kilo, lah berapa ratus biji? Berapa ratus biji itu yang Gue punya bingung. kepercayaan, buset ya nggak? Ditaruhin isinya apa? Ada kue, ya nggak? Iya. Ada pisang. Buah-buahannya Dicampurnya sekilo, taruhnya satu perahu. Lah bener nggak? Bener. Lah kalau 200 perahu, lah apa nggak banyak? Iya bener banget. Lah di Cilincing ada 600 perahu, tapi Iya. mereka belum tentu berangkat semua. Jadi ada yang hiburan bang ya. Ada. Nah makanya ini tahun depan nih gue barangkali CP2 TV bisa ngangkat Amin. gua nih ibaratnya nih. Siapa tahu orang yang di nelayan Cilincing biar bisa liburan di Ancol. Jadi Iya, sampai ini sama orang Ancol nih ibaratnya nih kan. Bisa. Bilangin sama orang Ancol kalau ada pesta laut, bilangin lah gitu ya kan. Boleh lah nelayan Cilincing mampir gitu. Biar bikin senang anak bininya aja udah. Setahun sekali ya. Iya. Lebarannya di kampung ya kan.
Macet lagi. Iya, lu tahu sendiri kan. Kayak Berarti Ancol sekarang udah nggak gratis bang, udah dilarang. nelayan emang nggak boleh Nggak masuk, boleh masuk. nggak boleh masuk ke wilayah Ancol. Gue nggak tahu kenapa nelayan kayaknya anarkis gitu, enggak anjing. Tahu gue bukan nelayan Apa emang. yang mau diambil ya Iya. Ancol ya? Soalnya Badut. kalau misalkan ditanya nelayan tuh boleh parkir pagi. Pagi. Saatnya kayak ada cunko yang di sana Oh, iya, gitu iya, yang lari iya. pagi, pulang mau bawa ikan seger gitu hasil Iya. tangkapan nelayan. Lama dibego. Oke. Berarti fungsi dari kunci itu untuk nelayan bang ya? Iya. Lebih tepatnya ya, Iya. untuk mewadahi juga apa remaja-remaja yang Anak nelayan sih Anak nelayan, tepatnya. Ya kebetulan bapak gue juga nelayan tadinya. Ini unsur terima kasih gue juga sama nelayan lah ibaratnya. Iya. Gue cuman bisa nerusin kebudayaan yang orang tua gue buat yang emang dibutuhkan buat nelayan setahu gue. Iya. Soalnya kalau dibilang percaya atau enggak, selama kemarin 3 tahun nggak aktif, atau orang atu Iya. tiap tahun. Lah masa buat orang lagi? Bener. Bener nggak? Iya bang. Kalau lo ngomong nggak percaya, ya sekarang ada orang yang selamat, perahunya selamat, Selamat. yang ngebawa enggak. Iya. Orang berdua selamat, berangkat bertiga pulang berdua. Kemana satunya itu? Nah, Bingung. ada yang berangkat ke Cemplung sampai sekarang nggak ketemu. Ada bang mitosnya. Ada, bukan mitos emang Emang bener nyata? tetangga gua. Emang nyata? Nyata ada nelayan. Oh iya. Jadi dia jatuh kecemplung sampai sekarang nggak ketemu. Ya maksud gua kenapa gua ngejurus ke ya gua dibilang kalau dibilang mistis atau yang kayak gimana gua juga nggak ngerti ya kan. Walau alam ya. Iya, tapi karena ini yang gua tahu dari kecil ada di rumah gua dan gua tahu konsepnya apa aja dan apa aja isinya. Ibaratnya gitu ya kan. Ngejalanin doang nggak bang ya? Iya. Makanya gue bilang sama Wahyu temen gue tuh ada namanya Wahyu, wakil gue juga di Wakil. kunci ya. Gue ngomong Gil, kita belum pernah berurusan duit di sini. Kita belum pernah kerja bareng juga. Tapi gue akuin dia ini manusia ini, dia kerennya di luar. Wis, keren ya. Dalam arti hal Gitu keren ya. ini dia emang di bagian event gede ya, kayak misalkan yang gue tahu nih event terakhir dia itu kemarin di Kalimantan. Jadi ada presiden mau datang itu dia nyiapin sama sebulan itu di sana. Keren ya persiapannya bang. Itu bogil teman gua. Nah, Masih aktif makanya- bang sekarang, Hah? masih aktif di kunci. Nah, dia aktif dong. Aktif ya? Bener dia. Dan kebetulan dia ini makanya kenapa gue sebenarnya pengen sama dia nih. Sama dia berdua. Berdua harusnya. Soalnya kalau bilang ditanya kunci ada 5. Ada 5. lima orang, tapi gue pengennya berdua aja sama dia Berdua. udah. Lengket Iya. banget. Iya, dibilang lengket sih enggak, takut keket aja kalau lengket gak enak kayaknya. Takut keket, tapi kalau misalkan ditanya bilang mau berdua gue sama si kunci ini, gue biar bisa jelasin, biasanya gue sama si Wahyu. Nah dia itu, gue ngomong sama dia di awal, Gil, gue cuma mau nerusin apa yang orang tua gue buat, bapak gue. Apa mau lu? Emang sampai apa sih? Sampai apa kalau kata dia sampai segininya lu mau bikin emang apa isinya kata dia. Iya. Ngulik lah tuh cerita malam itu tuh ya, walaupun sambil kawa-kawa biar di sponsorin gitu kan. Kawa-kawa. Iya bisa. Enggak, sorry enggak. Iya itu sambil gue ngobrol, Gel. Dulu tuh kayak gini iya, makanya dulu tuh dia ngomong kayak gini, Tung, kalau memang ini bicara kita berdua gitu kan dia. Iya. Tung, kalau emang lu mau ayo kita bikin, kata dia. Kita bikin random apa ya? Ternyata kita bikin bertiga nggak, kita bikin berempat nggak kuat, satunya berangkat ke Jepang. Kerja. Kerjaan. Sisa bertiga. Nah kita minta bantuan itu yang bilang tadi, anak Cibubur sama anak Condet. Yang- Itu temennya Bogil, keren juga manusia ini. Ternyata biasa bikin event mereka. Udah. Nah gue kenal sama mereka, ketemu di event ini. Lah jadi kayak event profesional kalau kata orang lihat. Mantep ya. Amin. Iya, asik. Katanya sih gitu ya. Ya gue pikir kan kalau misalkan ada suatu event ya menurut lu kayaknya gede, buat gue gede. Gue belum pernah bikin event ya, bikin acara kayak gini, tapi nggak tahu buat teman-teman gue yang lain. Mantap. Gede lah ibaratnya buat gue. Untuk alamat kunci bang, gimana sih dia? Kunci itu ada sekre juga sih sebenarnya dia. Oh. Sekrenya itu ada di Jalan Cakung Dren.
Dia Jalan Cakung Dren, Kampung Nelayan 2. Kampung Nelayan 2. Jadi kalau misalkan Kampung Nelayan 1 itu yang arah ke TPI. TPI Cilincing. Iya, kalau dari jembatan 1 tuh, Iya, kalau iya, kata rumah iya. gue mah jembatan 1. Sebelahnya Lestari jembatan 2. Dua. Lah orang itu tahu semuanya begitu, benar enggak? Umumnya gitu ya, Iya, umumnya ya. tapi kalau kata anak jembatan 2, Iya. rumahnya dia itu jembatan 1. Mana tuh bingung dah. Rumah gue jembatan 2, bodo amat lah kata gue. Makanya begitu aja lah, ibaratnya kalau misalkan ditanya alamat domisilinya si kunci, sekre kunci itu di mana? Yaitu di Jalan Cakung Dren nomor 28 RW 8 RT 11. Oke. Berarti kunci itu terbuka gak sih bang buat orang? Maksudnya umum gitu, boleh orang boleh masuk gitu gak sih? Atau ada orang cuman sekitar orang nelayan situ doang bang? Enggak. Kunci ini gue pikir kalau misalkan kunci ini bisa masuk siapa aja sebenarnya bisa. Bisa. Tapi dengan porsinya dia. Oke. Gue juga nggak menutup kemungkinan kalau misalkan lu bisa ibaratnya bang, gue anak sini gitu ibaratnya kan, atau gue anak luar tapi gue senang nih sama kebudayaan sama yang lu angkat, bener gak? Iya, bener. Terus gue bisa ikut bantu nggak bang? Gue tanya sama lu, kalau gue nggak punya duit di sini, soalnya ini event emang nggak ada duitnya yang gue tahu, bener gak sih? Bener bang. Kalau misalkan lu ngandelin duit ya lu kerja. Jangan bikin acara ini anjir. Bener. Iya, kalau orang mindset tahu udah lu bikin acara itu gitu gede, Iya. dapat banyak duit. Fuck. Oke bang, sambil ngobrol kita mamam dulu. Ini apa nih? Kentang. Idi. Kena tanggung. Pakai nasi enak. Iya, ada kali. Di sini ada uduk yang enak kayaknya tuh. Nasi uduk kuning. Benar. Ahek tuh. Tapi kalau ngomongin wilayah domisili, Hah? batas RW 4 sama RW 1 serbuk doang ya? Iya. Iya. Agak dikit sini. Iya. RW 3 dong, gor 1. RW 3 iya, sorry. RW 3. Soalnya yang gua tahu gua kecil itu ya, terus udah kalau ngelewatin Tepekong lurus Iya, lurus itu, balik itu kan bahasa anak warting. Dan bawa-bawa itu Oke bang, suka duka bang buat kunci ada gak sih? Selama lu masih di kunci nih. Aduh, dibilang kalau suka duka gitu ya, dibilang suka atau duka, sebenarnya suka aja sih gua ibaratnya di sini. Plusnya gue bikin acara ini kemarin tuh gue ketemu banyak orang. Baik orang ya. Kenal sama banyak orang. Ya. Tahu sama banyak orang. Gua dari umur 19 tahun sampai umur 32 kemarin baru tahu wali kota gua kemarin siapa. Siapa tuh? Pali. Baru Mau tahu. diganti maksudnya. Gue belum pernah mau tahu itu Pak wali kota siapa, tapi kan sekarang gue mau tahu nih Pak wali kota siapa, surat ya kan. Wali kotanya siapa sih ya? Kalau ada maksud dia balik batu ya. Iya. Itu sukanya bang. Kalau dukanya? Kalau dukanya itu ya gue sih pengen banget ada bukan duka itu kalau gue ya. Gue sih kalau dukanya itu kayak sebenarnya gue pengen ngumpulin bocah-bocah yang di bawah gua gitu ya kan. Kayaknya belum ada motivasi mereka buat banyak yang ikut. Kalau misalkan ditanya kemarin panitianya banyak. Tapi kalau misalkan kurang banyak, kurang. Nah, makanya gue sedihnya itu belum ada kayak ada inisiatif dari anak-anak sekitar lah. Tapi kalau misalkan sekitarnya itu memang nggak mau ya, gue keluar lah. Gitu, lingkupnya celincing jatuhnya. Kalau emang dari itu wilayah RW gua nggak mau, udah cukup pas segitu, gua ngambil keluar buat bantu, minta bantuan lah. Gua kan banyak pemuda juga, gua pengen nyatuin pemuda-pemuda sini. Gua mau masuk gua asal jangan tawuran gua mah. Gua pengen bikin celincing wilayah netral ya. Iya, dari mana aja gua masuk bodo amat ya kan. Iya dong, harus. Oke Bang Edi, ini pertanyaan kritis kita nih. Jawab cepet ya. Jawab cepet nih. Digaji atau relawan? Relawan. Kenapa tuh? Ya, karena kan digaji menurut gue sih enak juga bang, ketimbang relawan capek doang. Ya digaji lu kerja. Iya, relawan gue kerja. Jadi enak kan? Kerja semau gua. Pilihan ya? Iya, seikhlas bukan seikhlas lah. Kalau dibilang kayak relawan, enggak ada relawannya sih. Relawan ya. Tapi kalau panggilan hati bang. Panggilan hati lah itu benar. Berarti relawan ya? Relawan lah ya itu benar. Ikan atau ayam? Ikan dong. Kenapa ayam? Kan enak bang. Hah? Kan enak ayam.
Survei membuktikan. Survei yang mana ini? Yang gua tahu. Yang lu rasain. Iya, survei membuktikan itu orang lebih banyak makan ayam daripada makan ikan. Kenapa motor kunci sendiri nih ya, jujur ngomong. Iya. Gua selalu berdoa ada investor datang dari luar, Amin. terus bikin perusahaan di Cilincing, bikin Iya. ikan sarden. Bisa, Bener gak? bisa, Tapi bisa. ikannya dari nelayan Online, Cilincing. iya. Ih, makmur nelayan Cilincing, brother. Ya kayak gitu mah bener gak sih? Yang harga ikannya tadinya murah jadi mahal. Karena apa? Ada PT sendiri di situ yang nerima langsung. Ada penadanya ya bang ya? Betul, penada. Wira swasta atau kantoran? Gua sih udah wira swasta ini gua. Kantor enak bang, AC. Udah pernah. Udah pernah. Heeh. Ya cuma itu yang gua tahu kalau jadi kerja kantoran ya udah selama berapa tahun sih gua kerja di kantoran, buat gua monoton. Monoton. Iya. Lo kalau dibilang pekerjaan lebih suka apa berwirausaha, ya itu kalau orang berwirausaha itu lo harus berinovasi. Masih ya? Iyalah, kalau lu tetap begitu-begitu aja, Nggak jalan. bukan nggak jalan, nggak ada nama lu, hilang. Iya benar juga. Sama ya. ya dalam hidup juga, soalnya Bener. gue banyak belajar dari tetangga sebelah sebelum gue jadi wirausaha sono. Iya. Iya, gue kerja di kantoran itu gue ambil ilmunya banyak. Iya. Lah gue di sekolah ini gue belajar ya. Iya. Bener gak? Iya bener bang. Udah pinter ya gue cabut. Buat apa ya? Lah, masa ngajain orang? Berarti wira swasta bang ya? Wira swasta gue. Oke. Hardcore atau darling? Dis. Lu kalau ngomong hardcore itu dari kelas 1 STM gua udah kenal masa musik itu. Lu STM mana sih bang? Gua Cikini, brother. Ya segini ya. Segini nih. Angkatan berapa? 2008 2008. Iya. Gua bareng sama anak sini ada tuh. Siapa CS tuh? berat gua. Siapa? Anaknya Jili. Oh ngaji Pak Haji. Dikol. Iya. Tahu. Hardcore bang. Aceh lah. Tapi kalau Tarling itu wilayah rumah. Bukannya orang Indramayu suka mau tarling bang? Lah itu bapak gue tiap hari tiap pagi itu nyetel lah tetaluan mulu, kalau kata orang Indramayu namanya Iya. tetaluan gitu ya kan. Tetaluan. Lagunya. Bahasa apa Itu itu? Indramayu tetaluan ya, namanya gue orang Indramayu gimana sih ya kan, tetaluan. Jadi kayak musik ya kayak gembang kromong tapi ada suara musiknya ya orang yang lah itu kayak nyamuk. Iya. Pesisir atau pegunungan bang? Pegunungan dong. Tapi kan lu pesisir bang. Kalau ditanya pesisir, Iya. gue tiap hari di pesisir di laut. Kenapa? Terus kenapa menjadi pegunungan? Ya kalau liburan ke pegunungan lah ibaratnya. Kalau gue liburan ke pulau juga ya di rumah gue deket laut. Lu mau nyari view mana ya kan, laut dari mana, depan rumah gue aja nih ya. Itu udah ketemu perahu kayak PIC. Apa tuh? Pantai Indah Cilincing. bukan PIK ya. Tapi angin pegunungan sama angin laut enakan mana tuh? Lah lu tiap hari tau sendiri nih badan gue lu kan. Ini ada rasa garamnya lu tau nggak ya kan. Kalau ada ke pegunungan kan adem gitu ya kan. Tau sendiri lu. Berarti kalau garam nggak ada lu pakai air laut bisa bang? Bisa. Iya. Oke, jadi lu lebih suka pegunungan bang. Pegunungan. Nah, buat pengurus wilayah itu bang, pengurus wilayah lu nih kayak semacam RW-nya, kira-kira gimana bang pandangan lu? Yang RW sekarang. RW 4 ya, bukan RW gue ya. RW 4 benar. RW lu ya. RW gue mah aman baik. Kalau ditanya ya kalau ditanya wilayah buat gua KTP emang RT 3 RW 4. RT 3 RW 4. Iya. Oke. Cuma kalau misalkan sekre gua, kantor gua di mana, terus Iya. tinggal gua di mana? Ya gua ada di RT 11 RW 8. Jauh ya. Di sono agak lagi jauh. Cuma gua kayak lebih CS gua ke RW 4 ya kan. CS banget gua ya kan. Gini ya. Keket ya. Tahu RW gua tahu sendiri ya kan. Bermasyarakat. Iya, tahu. Asli. Royal. Pak, sehat, Pak. Bisa kali ngatur pak. Oke. Terakhir nih bang, harapan kunci ke depannya gimana nih? Kunci ditanya harapan ya, satu hal yang ditanemin dari awal gue sama Wahyu Bogel itu mau naikin otonomi daerah rumah gue. Keren. Kalau bukan pemuda ya pemudi lah ya kan. Cewek dong. Iya kan, kalau gue kan pemuda. Kan ada pemudinya. Oh, iya. Ibaratnya ya itu, kalau misalkan ditanya harapannya ya itu, gue pengen naikin otonomi daerah gue sendiri, karena gue tahu dari awal, dari zamannya bapak gue nelayan, terus sampai bapak gue jadi saudagar ikan, terus sampai punya nelayan. Cuma satu dikunci, Apa kita tuh? nggak punya pasar sendiri.
Oke. Kalau misalkan dari Cilincing nih, lingkupnya pasar jadi satu, semua orang beli ke kita. Keren sih itu. Iya nggak? Tapi kalau misalkan sekarang gue nggak bisa nyatuin orang-orang yang ada di Cilincing buat jadi satu, karena persepsi orang masing-masing. Tapi kalau harapan kita dibilang pengen ya itu Cilincing punya pasar sendiri, ya kita langsung kita ekspor keluar barangnya. Jadi gue pengen si nelayan ini yang tadinya harganya 3.500 lah dapat goceng per kilo, dapat lebih dari 1.500. Lah nelayan kalau misalkan dapat kan kintalan. Iya bener, Bang. Kalau lagi banyak, kalau lagi nggak ada 10 kilo. Oh ya, bagi rata. Belum solar ya, Bang. Tahu sendiri Iya. ya kan. Satu lagi nih, Apa tuh? hal yang ibaratnya tahu lah, ibaratnya pengen orang tahu kalau misalkan si Cilincing itu kayak mau diangkat namanya ya. Untungnya gue punya teman-teman dari CP2 TV ini ya kan. Bersyukur nih ibaratnya karena tetangga juga gitu ya kan, bisa ikut bantu ngangkat wilayah, ibaratnya wilayah pribadi rumah gue lah gitu ya kan. Untuk apa ya? Satu hal, biar orang lain tahu tuh Cilincing tuh ada apa aja sih. Apa aja Bang ya? Iya. Benar. Iya kan. Nah makanya dari hal apa yang ibaratnya orang mau tahu itu apa? Yaitu jadi ntar besok kalau jadi nih Apa tuh? Festival Kampung Nelayan Part 2. Part 2. Tanggal berapa? Tanggal lah, enak aja. Pengen tanggal. Lu harus datang dulu nanti. Ya. Kalau bisa dari awal lu bikin liput, lu jadiin film, lu juga nggak apa-apa nih ya. Aman ya? Iya, aman, dengan senang hati gue ya kan. Welcome to paradise. Berarti gitu aja Bang ya dari kunci ya. Oke. Mungkin sampai sini dulu wawancara kita atau ngobrol-ngobrol dari komunitas nelayan Cilincing ya Bang ya. Cilincing benar. Semoga kedepannya kunci ini lebih bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Sejahtera. Amin. Dan harapan-harapannya itu tercapai ya Bang ya. Amin. Oke. Saya Bagus. Saya Edi Brother. Salah Edi Kurniawan. Bisa aja. Sampai jumpa.